Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah, nomor absen 28. Nama saya Siti Nur Hovifah, nomor absen 29. Nama saya Siti Nur Fadilah, nomor absen 30. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mata pelajaran sejarah Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan revolusi hijau. 1. Industri Dirgantara Nasional. Nurtanio Prigodisurio dan kawan-kawannya dari Angkatan Udara Republik Indonesia AURI sudah mulai membuat pesawat kecil sebelum IAS 1986. Kembalinya B.J. Habibie ke Indonesia pada tahun 1973 merupakan masa penting bagi perkembangan pesawat terbang Indonesia. Habibie punya bekal pengalaman penting sebagai ahli industri pesawat di Messerschmitt, Jerman, untuk dibawa pulang ke tanah air. Presiden Soeharto memintanya untuk memimpin industri dirgantara Indonesia. Industri ini berawal dari industri pesawat terbang Nurtanio di era Presiden Soekarno. Nurtanio merupakan salah satu peristiwa industri dirgantara. Setelah kematian Nurtanio pada 1966, lembaga pembuatan pesawat yang semula bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio LIPNUR. Setelah Habibie menjadi Presiden Direktur, pada 26 April 1976, LIPNUR berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Jenis pesawat yang dibuat adalah pesawat kecil, pesawat gelatik yang merupakan lisensi dari PZL 104 Wilga dari Polandia. Adalah pesawat yang berpenumpang paling banyak dari sebelumnya. Pesawat ini bisa memuat 4 orang termasuk pilot. Di bawah B.J. Habibie, IPTN bekerjasama dengan Casa Spanyol memproduksi pesawat yang berpenumpang 45 orang. Di tahun 1983, pesawat CN-235 Tetuko berhasil diterbangkan di produksi massal. Semenjak itu, Habibie memiliki ide untuk mengadakan pameran kedirgantaraan yang kemudian diberi nama bernama IAS 1986. Pameran ini berlangsung sejak 22 Juni sampai 1 Juli 1986. Teknologi komunikasi dan transportasi. A. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informasi komunikasi. 1. Radio. Perkembangan radio di Indonesia dimulai tanggal 1 April 1933. Mangkunegara VII dan Sarsito Mangunkusumo mendirikan SRV di Surakarta. Kedua, televisi. Paul Ricoeur dikenal sebagai bapak televisi karena penemuannya berupa electric telescope yang dapat mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat yang lain pada tahun 1883 sampai 1884. Yang ketiga, televisi satelit. Di Indonesia juga banyak digunakan sistem penyiaran melalui satelit yang hanya dapat ditangkap dengan menggunakan antena parabola. 4. Komputer. Perkembangan perangkat keras komputer berlangsung sangat pesat. Daya muatnya yang semakin besar, kecepatan operasinya juga makin tinggi. Kelima, internet. Internet dapat dideskripsikan sebagai sebuah jaringan yang menggabungkan komputer pemerintah, universitas, dan pribadi bersama-sama dan menyediakan infrastruktur untuk menggunakan email, buletin, penerimaan file, dokumen, hypertext, basis data, hingga sumber-sumber komputer lainnya. 6. Satelit komunikasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memasuki era informasi modern dengan beroperasinya sistem komunikasi satelit SKSD Palapa 1. Fungsi SKSD Palapa sebagai berikut. Yang pertama, hubungan komunikasi antar daerah dan antar negara lebih mudah. Yang kedua, mempererat penyebaran informasi melalui televisi, internet, faksimil. Yang ketiga, mempermudah komunikasi telepon, SLI, SLJJ, STO.
Dan yang keempat, sebagai satelit pengulang atau repeater. B. Transportasi darat. Pemerintah berupaya keras agar sistem transportasi darat makin membaik. Cara pemerintah menjaga sistem transportasi darat yaitu 1. Pemeliharaan rehabilitasi jalan raya yang sudah ada. 2. Membangun jalan tol, jalan layang, dan ring road. 3. Pembangunan jalan kereta api. 4. Rehabilitasi infrastruktur dan penyediaan tambahan perlengkapan operasional jalan kereta api. 5. Penggandaan kereta api yang lebih modern. Ada 2 BUMN yang mengurusi transportasi darat yaitu 1. Perum Damri, singkatan dari Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. 2. PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI ini bertugas menyelenggarakan perusahaan kereta api, merumuskan dan menyusun program pembinaan angkutan penumpang atau barang. C. Transportasi air, sungai, danau, dan laut. Berikut BUMN yang mengurusi transportasi perairan. 1. PT Pelni, Pelayanan Nasional Indonesia. PT Pelni bermula dengan dikeluarkannya SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 Oktober 1950 yang isinya mendirikan Pepsuska. 2. PT ASDP Indonesia Ferry. PT ASDP ini bertujuan untuk melayani segala yang berhubungan dengan kepentingan umum atau pelayanan publik. Awalnya bernama ASD Ferry, kemudian diganti ASDP. 3. PT The Jakarta Lloyd. PT The Jakarta Lloyd didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950. Dipilihnya Tegal sebagai tempat kelahiran. Nama Jakarta Lloyd. PT The Jakarta Lloyd yang pada awalnya mengoperasikan 2 buah kapal uap yaitu SS Jakarta Raya dan SS The Jatinegara. 4. PT PAL Indonesia bermula dari sebuah golongan kapal yang awalnya bernama NV, kemudian berubah menjadi Marine Establishment ME, didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1939. D. Transportasi darat. 1. PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai pembangunan nasional Indonesia. Tanggal 26 Januari 1949 dianggap sebagai hari jadi Garuda Indonesia. Pesawat pertama mereka bernama Sulawah atau Gunung Emas yang diambil dari nama gunung terkenal di Aceh. Tahun 1960-an adalah era kemajuan pesat Garuda. Memasuki era jet pada tahun 1964 dengan datangnya 3 pesawat baru, Convair 990A yang diberi nama Majapahit, Pajajaran, dan Sriwijaya. Pada tahun 1990-an, Garuda mengalami masa sulit. Alasannya, pada tahun itu 2 pesawat mengalami kecelakaan. 2. PT Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati Nusantara adalah salah satu perusahaan penerbangan nasional domestik di Indonesia. Sejak berdirinya tanggal 6 September 1962 sampai dengan sekarang, Merpati mengalami pasang surut. Pada 1 Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan. PT Merpati Nusantara lahir berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 1962 yang menetapkan pendirian perusahaan negara perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna Merpati Nusantara yang disebut juga PN Merpati Nusantara.
Maksud dan tujuannya adalah dalam rangka turut membangun perekonomian nasional di sektor perhubungan udara dengan mengutamakan kepentingan rakyat. 3. Lahirnya Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Latar belakang Revolusi Hijau antara lain: 1. Hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia I dan II. Yang kedua, banyak lahan tidur yang tidak terurus. Yang ketiga, upaya peningkatan produksi pangan. Yang keempat, munculnya masalah kemiskinan. Revolusi hijau di Indonesia mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Orde Baru. Keberhasilan penerapan revolusi hijau di Indonesia adalah swasembada beras. A. Intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara meningkatkan mutu garapan petani itu sendiri. 1. Panca usaha tani merupakan cara peningkatan pengelola pertanian. Konsep panca usaha tani ada 5 hal, yaitu: 1. Pemilihan bibit unggul. 2. Pengelolaan lahan. 3. Peraturan irigasi. 4. Pemupukan. Dan kelima, pemberantasan hama dan bibit penyakit. B. Ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian adalah memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. Peningkatan hasil pertanian juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi, dan menetapkan harga dasar gabah. Yang kedua, memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani. Yang ketiga, menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani. C. Diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Yang kedua, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. D. Mekanisme pertanian. Mekanisme pertanian usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. E. Rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan serta daerah rawan dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dampak revolusi hijau di Indonesia sebagai berikut. Dampak positif revolusi hijau: yang pertama, ditemukannya bibit unggul. Yang kedua, masalah kekurangan pangan dapat teratasi. Yang ketiga, produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan. Yang keempat, hasil panen dan harga penjualannya yang baik. Yang kelima, sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia. Dampak negatif revolusi hijau: yang pertama, sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. Yang kedua, akibat efisiensi kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. Yang ketiga, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. Yang keempat, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Yang kelima, peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani. Sekian penjelasan dari kami. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.